Perkenalkan, nama saya April, kemudian ada Juni dan Nurul yang hari ini datang untuk mewawancarai. Sebelum kita melanjutkan, apakah mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak dulu, latar belakang Bapak, seperti apa? Oke. Pertama, nama saya Komang Aryawan. Jadi saya umur 43. Jadi saya kelahiran Kalibungbu. Jadi pendidikan saya sempat di Mapindo, itu program BRK. Jadi saya dapat uang saku dan uang saku asrama juga waktu itu. Terus habis itu saya kerja di hotel berbintang dari Ritz-Carlton Bali, Ritz-Carlton Doha, dan terakhir saya ada di Delopina. Jadi posisi jabatan terakhir yang saya miliki adalah seorang front office manager. Jadi hampir asistennya GM gitu kan. Jadi saya incas selalu. Nah, pas COVID saya punya, kalau bilang angan-angan atau cita-cita, sebenarnya sebelumnya sih saya punya cita-cita pengen punya restoran sendiri. Itu pertama. Kedua, habis itu COVID mengajarkan bahwa I have to build company, saya harus bikin usaha nih gitu. Tak mungkin dengan COVID itu betul-betul mengajarkan bahwa saya harus ada usaha. Akhirnya saya bangun usaha namanya PT Wirya Kencana Lopina. PT Wirya Kencana Lopina itu awalnya. Dan di sana PT Wirya Kencana Lopina yang saya bangun ini itu bergerak di bidang bagaimana penyewaan alat aktivitas olahraga. Mau snorkeling, diving, canoeing, semua yang ada di air itu awalnya 2000, terus habis itu 2021 kayaknya ini nggak bisa jalan nih, izin sudah lengkap, perizinan sudah lengkap, belum kayaknya nggak bisa saya jalankan ini. Akhirnya saya rubah KBRI, penambahan lagi unit usaha, dan ini nggak bisa jalan sekarang tapi next pasti akan jalan gitu kan. Akhirnya saya melakukan penambahan bagaimana memberikan pendidikan swasta yang akhirnya saya melanjut ke LPK, jadi lembaga pelatihan kerja. Karena sudah bisa salah di 2021 saya mencoba melatih adik-adik yang baru yang sudah tamat, yang kurang bahasa Inggris, dengan tanpa biaya mereka. Dan mereka melatih sampai mereka bisa keluar negeri. Dan waktu itu mereka ada yang ke Dubai sekitar 8 orang, ada semuanya ada di foto yang di luar itu. Jadi ada sekitar 8 orang sudah di Dubai waktu itu. Nah, dan berkaca dari itu, saya merasa, wah, saya have capability, saya punya peluang untuk ini. Akhirnya itu langsung saya tetap geluti, dan 2002 masuk di tahun 2022, ini yang harus betul-betul saya selesaikan harus dengan baik. Nah, di 2022 banyak adik-adik yang bisa dibantu. Kebetulan pada saat itu ada Piala Dunia yang di Qatar. 12 orang yang saya bisa bantu juga sampai ikut program ke Qatar itu dengan gaji lumayan selama Piala Dunia. Dari di interview semuanya saya bantu, sampai pengurusan dokumen semua saya bantu. Wah, ramah semangat lagi dong. Opportunity, dan saya punya capable untuk itu. Nah, akhirnya 2022 saya memutuskan untuk keluar dari hotel. Sebenarnya berat. Kalau dilihat ownernya hotel itu sudah memberikan saya dua pilihan. Kamu tetap di sini, seminggu cukup kerja 3 kali. Secara undang-undang atau peraturan perusahaan, saya sudah melanggar dong. Saya lebih gentle. Whatever it is, apapun itu, saya harus mandiri dan saya harus melakukan usaha saya sendiri. Itu makanya 2022 makin banyak orang yang bisa bantu dan saya bantu berangkat. Waktu itu saya baru sebagai rekrutmen eksekutif di PT Alpuni 2022 itu. Akhirnya saya sudah ditawarkan jadi kepala cabang sama si Nahan nih. Saya masih fokus dengan TLPK-nya nih, ngelatih orang aja. Tapi outputnya mau dibawa mana dulu? Saya kan masih ada di rekrutmen ini. Akhirnya masuk mendekati 2023 kalau nggak salah nih. Lagi saya, Pak Komang, I need your help to take this position. Akhirnya kan saya masih ada 2 jabatan, rekrutmen eksekutif sama kepala cabang PT Alpuni untuk merekrutkan keberangkatan itu.
Jadi secara garis besar bahwa LPK ini saya bangun memang betul-betul sendiri. Mungkin beberapa LPK mereka melakukan usaha itu kan banyak nih, tapi saya lakukan ini betul-betul single fighter. Jadi tidak ada mungkin tetapi di tim saya ada. Jadi itu sedikit gambarannya kenapa sih sampai bisa ada niatan untuk itu. Berarti LPK ini udah 3 tahun ya Pak ya? 2021 sekarang 2024 3 tahun LPK-nya. Tapi kalau PT-nya berarti kan sudah jalan hampir 4 tahun. Itu karena Januari kalau nggak salah Februari 2020 saya bangun, terus Februari 2020 saya mulai bikin akte pendirian PT. Jadi yang jadi direktur di sana adalah saya sendiri, komisaris ipar saya. Karena tidak boleh satu keluarga maunya istri saya pakai komisaris, tidak boleh. Jadi nama ipar saya sama, tapi spesialnya dia nak keluar rumah. Saya pinjam namanya aja itu biar ada di sana. Itu. Kalau boleh tahu Pak ya, kira-kira udah ada berapa siswa atau mahasiswa sih yang saat ini sedang menjalani pendidikan di LPK ini? Kalau ngomongin siswa per tahun, saya hampir dapat siswa itu 40 orang. Nah, karena misinya saya, goalnya bahwa anak itu harus kerja, pasti kerja. Kebetulan saya di agensi, jadi adik-adik yang belajar saya memastikan kerja. Dari akhirnya sampai kemarin 2022 mungkin, dan kalau sampai saat ini total yang sudah berangkat lebih dari 100 orang. Siswanya saya ya, siswa dari sini yang kita berangkatin ya, lebih dari 100 orang. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa sebenarnya kalau dilihat dari perjalanan yang baru gitu kan. Nah ini juga appreciate sekali dari pihak PT Alkumi, dan very wow bahwa rata-rata LPK yang lain baru jalan mencapai seperti itu. 2024 kalau tidak salah total ada sekitar 45 siswa, tetapi yang selalu kelihatan di dalam kelas tidak banyak karena hampir 50% mereka sudah berangkat dan kerja ke Movenpick. Saat kemarin bulan dari Juni, Juli dan Agustus itu mereka berangkat ke Movenpick sekitar 15 orang terus terakhir ada ke Hotel W yang keberangkatan kalau tidak salah tanggal 3 dan tanggal 13 atau 17 itu yang terakhir, 17 November benar November baru ini. Jadi itu Hotel W yang di Jordan. Kalau boleh tahu juga Pak, apa visi dan misi di instansi ini untuk jangka panjang? Kalau ngomongin visi, saya buat dari awal itu, nah ini saya harus ulas balik lagi nih. Kenapa sih kok namanya PT Wirya Kencana Lopina, itu pertama ya. Nah, Wirya Kencana itu saya awalnya kita mau bikin namanya Wirya Kencana, tetapi akhirnya saya harus bentuk menjadi Wirya Kencana Lopina, kan tidak boleh satu huruf, tidak boleh 2 suku kata, harus 3. Jadi hanya terbentuk Wirya Kencana Lopina. Lopina adalah tempat, nah Wirya itu adalah mulia, Kencana itu adalah emas. Jadi emas mulia, nih. Nah, akhirnya saya muncul warna emas atau orange itu sebagai signature atau simbol dari siswa kami. Makanya kalian lihat bajunya orange yang saya pakai. Kalau kalian lihat semuanya rata-rata identik dengan warna orange. Nah, habis itu kan tidak mungkin Wirya Kencana Hospitality gitu kan. Banyak yang kenapa nggak pakai Wirya Kencana aja. Nah, akhirnya saya lakukan bahwa lebih baik sama biar semua tetap Kencana itu kepakai. Akhirnya saya pakai Kencana Hospitality Bali yang lebih mengenal. Nah, pada saat pembuatan PT Wirya Kencana Lopina ini saya punya visi I care. Nah, I care gitu kan. Tapi kalau kata I care itu kan rasa kepedulian itu sebenarnya. Tetapi setelah saya ulas, di sana harus ada integritas, care tetap. Jadi I ini saya jadikan satu dengan care-nya itu tetap, R-nya
R-nya itu adalah respect, E-nya itu excellent, dan S-nya itu service. Jadi secara tidak langsung bagaimana dengan rasa integritas dan rasa hormat dan peduli untuk memberikan pelayanan yang baik. Itu secara kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini misinya bahwa saya ingin usaha ini berjalan dengan baik. Berikutnya juga bagaimana sih saya bisa membantu banyak orang serta menjadi hospitality yang top. Awalnya di Bali Utara nih, nah sekarang udah ternyata di luar ekspektasi saya harus sudah bisa buka cabang di Denpasar. Padahal ini pencanangan jangka panjang setelah 5 tahun bikin cabangnya, ternyata belum 5 tahun sudah bisa saya melakukan pengembangan. Bahkan sesegera mungkin kita juga lagi kami mau bikin cabang juga di luar Bali, salah satunya di daerah Majalengka. Itu jadi secara garis besar saya selalu ingat ke beliau yang di atas, selalu mohon bimbingan dan dukungan agar usaha yang saya jalankan selalu berjalan dengan baik. Kedua, tidak lupa juga dengan doa dari orang-orang yang saya bantu itu luar biasa sekali. Jadi justru tadi seperti tadi bilang, seputaran ini tidak banyak yang melihat, justru orang jauh. Nah, sama juga tadi itu saya gambarkan, banyak yang tanya kenapa sih Pak lokasinya ke tengah, kenapa tidak di luar? Secara hukum, bukan secara hukum ya, secara ilmu manajemen pemasaran atau bisnis, ada beberapa yang selalu menunjukkan location itu marketing. Bahwa itu tempat yang strategis, tempat itu mudah diakses. Saya mau berusaha bagi orang banyak, saya lihat restoran atau rumah makan yang ada di dalam itu bisa dicari orang banyak sampai banyak. Nah di sana juga membuat saya motivasi itu. Itu yang membuat saya termotivasi. Satu sisi, buat apa saya harus spend kontrak 1 tahun 150 juta daripada saya membangun habis cuma 200 juta. Kos perlu kan? Kalau bangun itu saya 200 juta sudah berjalan bisa 5 tahun. Kalau kemarin 150 juta di mana saya bisa cover untuk operasional? Harus bayar gaji, dan mana saya mendapatkan banyak itu? Berarti berdasarkan banyak pertimbangan. Ya, secara tidak langsung di setiap kita bikin berusaha harus ada pertimbangan. Plus minus, plusnya apa dan banyak saya pikir sosial media, orang banyak sekarang pakai sosial media kok. Saya posting orang Kalimantan dia bisa kirim CV ke saya yang saat ini saya lagi proses. Hari ini selesai paspornya dia saat ini ada di Kalimantan Timur. Asal NTT, dia kerja di Kalimantan Timur dan saat ini sudah keterima di hotel Fat di Mauritania di Afrika. Saya nak pernah face to face secara online aja sama dia. Sosial media kan, bahkan orang Surabaya kirim CV dapat dari Facebook Pak, Facebook yang mana? Akhirnya dia kirim Facebook saya sendiri. Gitu loh. Oke, sosial media is worth it. Pak, berdasarkan Bapak selama ini dari awal LPK ini berdiri sampai sekarang, seperti apa gaya Bapak dalam menjalankan atau memimpin LPK ini? Oke. Kalau ngomongin kepemimpinan, itu leadership. Bagaimana sih kamu bisa memberikan pengaruh itu sebenarnya? Pengaruh dalam artinya ya semuanya yang positif kan? Tidak semua itu tidak terlepas dari ilmu manajemen juga. Kadang-kadang kan kita ada hierarki kepemimpinan. Nah itu nih. Cuman kalau kita ngomongin tetap hierarki kepemimpinan dan lain sebagainya, kamu itu tidak boleh lapor ke saya, harusnya ke sini dulu. Nah, karena saya mau bingung bagaimana sih kekeluargaan. Dan saya tetap memantau yang ke bawah juga. Tujuannya apa? Biar visi saya ini bisa dijalankan. Mohon maaf, ini bukannya setiap usaha yang dibangun, orang pemikirannya kan harus apa? Profit kan? Cuma saya tidak lakukan itu. Visi saya, mungkin orang secara hukum bisnis
20, 80, 20 cost, 80% cost profit. 20 cost, mau biayanya yang dikeluarkan 20%, keuntungannya 80%. Itu bisnis. Karena dulu saya sudah menjalankan waktu ini. Saya sudah menjalankan itu, tidak sadar. Saya belum tahu. Nanas, saya beli 15 biji. Kalau tidak salah dulu itu harganya 10.000. 15 biji 10.000. Saya jual 5.000. 5 kali 15 kan 75. Sedangkan kos saya berapa? 10.000. 10.000 loh. Ongkos saya jualan pisau dan lainnya anggaplah tambahan lagi 30% kok. Tenaga saya dan alatnya ini. Kalau dari 30%, 10.000 30% kan cuma 3.000. Modal saya kan 15.000. Atau kita bulannya ada 20.000 modalnya. Keuntungan saya berapa? 55. Loh, itu kan bisnis ini ngomong. Karena waktu itu saya betul-betul termasuk bagaimana saya harus bisa sekolah dan harus mendapatkan uang untuk biaya sekolah dan biaya untuk keluarga. Ini saya ceritanya bukan maju mundur ya, tapi ada contohnya yang sudah lakukan dari awal. Nah, pada saat saya kerja di beberapa hotel itu, orientasi saya, oke, I get money, uang mesti cukup untuk ini. Tetapi pada saat berusaha, saya tidak lakukan sama seperti dulu itu konsepnya. Saya membangun trust, kepercayaan. Yang 20-80 saya balik. 70%, kos 30%. Karena saya pinginnya membantu banyak orang, tetap jadi konduktor, tapi tidak banyak. Sombong jadinya kan? Tapi bukan itu, tapi karena ternyata membantu. Gimana mau membantu kalau cari keuntungan besar? Anda ada membantunya toh. Cari keuntungan cari, tapi tidak. Mungkin 40, 60, 40 ya, ada tidak sampai 30 kali. Tapi itu yang saya lakukan. Gitu. Kemudian selama LPK ini berjalan, apakah pernah ada tantangan? Terus tantangan yang mungkin menurut Bapak ini agak sulit atau gimana? Dan bagaimana Bapak melalui tantangan itu? Oke. Selain perjalanan usaha, di hidup aja ada tantangan. Sama juga dengan sekarang kalian masih belajar. Oke. Kalau ngomongin challenge, tantangan, sebenarnya banyak sekali. Sekarang bagaimana contohnya orang yang datang dari karakter, background, kehidupan mereka yang beda-beda. Tiba-tiba datang minta bantu dipandu, habis itu mereka setelah mereka belajar habis itu kabur dengan tidak bayar sama sekali. Ada. Pak, bagaimana kan Bapak rugi? Iya, saya rugi. Tapi cuma satu. Mungkin itu karma yang saya dapat. Itu hasil karma yang terdahulu, nggak tahu orang bisa berbuat seperti ini ke saya. Akhirnya itu. Karena saya harus menemukan keikhlasan. Jadi rasa itu tidak bisa saya pungkiri dan harus meskipun saya kejar ke mereka ini ke rumah untuk bayar, orang dia jawabannya tidak punya uang, kan nggak bisa masak. Akhirnya apa yang saya lakukan untuk preventif itu kan belajar dari pengalaman nih. Berikutnya, oke, kalau orang yang datang, Pak saya gini, apa yang jaminannya kamu tidak mundur? Terus kalau kamu belajar sampai benar apa yang akan jadi jaminan? Menurut saya, itu apa yang jadi jaminan? Jaminannya bingung mereka kan. Terus bagaimana saya bisa sekarang kamu saat kalian menuntut saya harus percaya kalian nih. Terus apa yang bisa saya lakukan biar bisa saya percaya nih? Karena saya punya pengalaman seperti ini. Itu saya balikan ke mereka. Tapi saya kan beda. Maaf, ini kan pertemuan kita baru nih. Saya nggak tahu background kamu seperti apa. Tapi kalau kamu bisa buktikan apa yang kamu ucapkan, itu yang bisa membuktikan. Kedua, kamu bisa punya komitmen.
Kenapa orang tua juga siapa lagi? Itu yang saya lakukan. Jadi kalau ngomongin challenge sangat banyak kok. Itulah salah satunya orang yang tidak baik. Terus mau diapain lagi seperti aku bilang tadi. Tetapi kita akan belajar dan belajar. Akhirnya saya dapat pesan moralnya apa? Boleh berbuat baik ke orang, tapi bukan ke orang yang apa, tapi ke orang yang tidak menyusahkan. Bantulah orang itu, tapi orang yang dibantu tidak menyusahin gitu. Gitu yang pesannya yang saya dapat. Udah dibantu tapi nyusahin. Kamu dengan nggak usah dibantu. Bantulah orang itu tetapi tidak menyusahin. Itu akhirnya yang saya dapat pesan moralnya. Dan ikhlas di kalangan permasalahan. Jadi dari penjelasan Bapak tadi mengenai tentang Bapak menghadapi tantangan tersebut, apa sih yang membuat Bapak itu termotivasi dan juga dapat mengembangkan tim di bawah kepemimpinan Bapak? Yang jadi motivasi, saya sering sekali juga lihat di Instagram, saya masih tetap belajar kok. Meskipun saya ada di posisi sekarang seperti ini, dan never stop learning, jangan berhenti belajar ke siapapun. Nah, saya lihat bahwa ketemu dengan banyak orang yang saat ini, orang yang lebih sukses, ternyata apapun tantangan yang di bawah ini, anggap ini receh, tetap langkah ke depan dengan diimbangi juga. Iya. Nah, saya kan merasa pencapaian sudah bagus nih, dan bagaimana saya harus tetap maintain, bagaimana harus membangun relasi-relasi yang networking yang harus terbangun lagi. Dan di awal saya tidak kepikiran seperti itu. Kalau saya ngomongin networking, kamu punya Facebook, coba lihat. Punya Instagram? Iya. Tapi yang terjadi kalian punya Instagram tidak mau follow temennya kan? Iya. Kan gitu nih. Ternyata itu kesalahan besar. Gitu. Karena itulah networking yang dulu saya lakukan sama juga. Tapi akhirnya saya ulang bikin Facebook baru karena dulunya terlalu banyak teman-teman lama yang mengulas masalah-masa lalu tentang SMA kayak dan lainnya. Akhirnya saya bikin Facebook dan khusus untuk bukan mempromosikan, bahwa menunjukkan bahwa what I've done, apa yang saya sudah lakukan. Dan banyak teman-teman yang dulunya di tempat kerja itu saya sebagai penonton dia merespon. Dan mereka kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu dengan orang HRD yang dulunya kerja di Jakarta juga. Dia jalan dari luar, saya udah seminggu dia si A gitu. Nah, saya udah ingat tadi. Dia masuk, langsung dia ingat, emang. Nah, dia udah ingat. Padahal itu sekitar dia keluar 2007, saya keluar 2014. 7 tahun udah nggak ketemu. Dan sekarang 2007 sampai sekarang berapa tahun? Hampir 18 tahun. Iya. Hampir 18 tahun nggak pernah ketemu. Dia masih ingat. Ternyata kita berteman di Facebook dan dia memantau Facebook saya, tapi tidak pernah komen, tidak pernah like. Kemarin itu udah keluar kata-kata dia, hebat kamu. Lagi saya dapat, saya tak ada apa-apanya. Di mana hebatnya? Saya lihat kok di Facebooknya kamu tuh luar biasa sekali. Bangga nggak dengan apa yang dilakukan? I'm very proud of myself ini. Saya bangga kok. Gitu. Jadi di Facebook selain kalau ngomongin banyak kan orang pencitraan nih. Tetapi postingan saya selalu ada bertemu dengan orang memang benar adanya. Tidak ada dibuat-buat, tidak ada rekayasa. Contoh kemarin ketemu dengan orang Jepang, postingan terakhir saya ketemu dengan orang Jepang dan benar lagi. Saya ketemu dengan foundernya atau pemilik Monat. Tahu Monat? Yang nonton itu Ibu Lili. Kita duduk bareng sama-sama. Ada di postingan Facebook saya terakhir dengan orang Jepang dan juga orang dari PT Angkung. Dan saya merasa saya duduk di antara orang-orang hebat. Itu. Jadi Monat seberapa besar kan? Iya, sama. Dan saya bisa duduk bareng sama itu foundernya. Duduk bersebelahan sama beliau. I'm very proud of myself dengan itu. Kalau boleh tahu Pak ya kan udah berjalan selama 3 tahun 4 tahun nih.
Nah, apa sih pencapaian terbesar yang telah LPK ini dapatkan di bawah kepemimpinan Bapak? Oke, kalau ngomongin pencapaian, hampir 100% output atau alumni saya kerja. Itu pencapaian yang luar biasa. Makanya saya punya goal, target. Siswa yang belajar di LPK Kencana Hospital itu pasti kerja. Nanti kerja. Jadi dalam hal ini saya nak ngomongin di dalam negeri ya, karena lowongan sedikit. Di luar negeri pasti kerja, bukan siap kerja lagi. Kalau siap kerja itu SMK punya, pasti kerja. Ada nggak yang sampai saat ini bisa menggaranti seperti itu? Berarti hampir semua lulusan sini tuh langsung kerja. Kebayang nggak tamatan SMA umum swasta, anaknya malas, undisiplin, itu yang saya bisa poles menjadi orang yang berubah total. Bukan 180 tapi 360 derajat perubahannya. Yang biasanya tidak bisa bangun dan habis itu kerja, harus mengikuti aturan yang ini, dia bisa, dan dia selalu keep contact dengan saya, video call, dan selalu keep in touch. Nah di sini juga saya belajar banyak bahwa kita tidak bisa melihat orang itu dari luarnya jelek, kurang ini, bisa. Itu nanti akan sebuah pengalaman dari beberapa kalian dengan apa yang saya ceritakan itu fakta. Mungkin selama ini slogan atau tulisannya never judge people about a book by the cover, itu benar adanya, itu bukan bohongan. Jadi orang baru lihat, contoh misalnya sampulnya belum tentu dalamnya kan itu nih, atau di luarnya bagus sekali ternyata di dalamnya penuh semua kan, we never know kayak gitu. Tetapi dalam hal ini yang saya bisa sampaikan bahwa segala sesuatu yang bisa kita lihat belum tentu. Nah, itu nih yang baru kita lihat nih. Kalian bisa lihat di Facebook ataupun di Instagram ada beberapa drama-drama atau iklan-iklan orang Bandu di contoh seperti ini kelihatan kan selingkuh nih. Kalau ada orang lain moto di sosial media si A selingkuh kan gitu, padahal yang di ini orangnya lagi dibantu mau jatuh. Itu nih, pernah nggak kalian lihat video seperti itu? Sama juga lagi satu, ada selalu King video short movie King yang Planet Gadget, King Kevin itu dia bikin video-video hampir sama-sama kayak dia yang di Cina dan di luar negeri. Itu juga memotivasi saya. Jadi smartphone harus dipergunakan dengan baik. Smart, pintar. HP pintar kan? Yang terjadi apa? Kebalik, orangnya yang nggak pintar nggak bisa mempergunakan HP itu. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi dalam hal ini never stop learning ya. Jangan belajar dimanapun dengan siapa. Semua ini saya sudah mulai untuk bikin usaha. Saya prepare diri saya dari 2017. 2017 saya ikut workshop, 2016 saya ikut workshop dan 2018 saya baru masuk di belajar teori manajemen. Padahal saya sudah pernah saya dari posisi jadi manajer. Tapi masih belajar. Saya kuliah dulu di 2018, kalau nggak salah di umur saya waktu itu 37 tahun. Udah dapat S1, 2022 saya baru dapat wisuda. Berarti baru Pak ya? Baru 2022 saya udah dapat gelar ijazah S1 manajemen itu baru 2022. Karena saya berikutnya saya punya usaha, saya harus punya pendidikan. Ini plan yang saya cari S2 lagi. Makanya udah jangan berhenti belajar. Gitu. Jadi saya plan buat saya
sama satu S2 untuk bagaimana sih pengembangan SDM, meskipun sedang jalankan nih, kan sedang jalankan SDM nih, pengelolaan SDM. Orang yang tidak bisa menjadi bisa kan ngolah, cuma tidak bahan baku nih yang saya olah, ya kan? Ya. Tapi manusia yang saya olah menjadi dari orang yang tidak bisa menjadi bisa. Di kamu saya tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Tidak boleh bilang tidak bisa. Bukan pasti bisa, harus bisa. Tahu kenapa? Contoh nih, kamu tidak bisa bahasa Inggris kan gitu? Saya tidak bisa bahasa Inggris. Selama kamu tidak mau belajar, apakah kamu bisa? Makanya berarti orang yang datang ke sini tujuannya harus bisa. Saya nggak ngomongin pasti bisa dulu nih, harus bisa. Dan berikutnya pasti kerja. Pasti kerja. Gitu. Berarti dari dengan pendekatan secara kekeluargaan, terus tetap mempertahankan profesionalitas, tapi kita juga harus terus belajar gitu ya Pak. Dan saya lihat juga LPK ini berarti dia melihat kualitas seseorang tuh dari sudut pandang yang berbeda. Jadi tidak melulu oh dia malas ya udah biasa ini, tapi kita memberikan kesempatan dia untuk belajar, kemudian kita poles lagi, kita didik sampai akhirnya dia pasti mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari sini. Belum tersebut, tidak sampai lulus loh. Belum Belum lulus sudah bisa kerja. Belum selesai mengikuti pelatihan. Nah, ini juga menarik ya yang perlu Pak sampaikan. Saya screening kamu Inggrismu kurang bagus nih, tapi saya akan kasih catatan. Ini kamu kurang, ini kamu perbaiki. Tetap saya akan izinkan kamu interview dengan biar kamu tahu rezeki itu ada di tangan kamu, bukan di tangan saya. Saya tidak mau memutus rezeki orang. Kalau saya bilang kamu tidak bisa kerja, tidak bakalan lolos nih, kamu memutus rezekimu. Kalau kamu ingin mencapai apa yang syarat dari perusahaan itu, kan saya kasih catatan nih, udah kasih catatan. Ikutilah ini. Benar. Orang yang saya kasih kesempatan bisa kok melewati itu. Jadi kita nggak bisa bilang makanya saya setiap interview kamu tidak sempurna banget. Kalau ini jangan ini berkali kamu perkenalan diri aja nggak bisa, gimana saya harus ajukan? Tapi kalau perkenalan bisa, habis itu saya tanya tentang knowledge bisa, meskipun dia ragu-ragu, oke, ini yang tanya. Kamu bisa kok, semua kamu percaya diri aja. Nah itulah tugas saya sekarang, memotivasi mereka harus bisa bangkit. Dan ada beberapa yang pelarian yang gagal cari TNI dan Polri yang saya bantu. Itu tambah parah lagi bro, udah sekian juta habis, gagal. Bagaimana memotivasi mereka yang sudah merasa down, terpuruk, yang terpuruk itu. Mungkin terpuruknya beda dengan putus cinta, beda. Dan mereka sudah berpikir, saya tidak akan bisa dapat kerja kemana-mana. Itu yang harus aku oleh, tapi saya biarkan mereka. Nah, makanya saya dalam hal ini selalu ada komunikasi dengan siswa, tidak ada jarak. Karena saya merasa menyakiti anak saya. Itu yang kok humanis, profesional, tetap, tetapi selalu kekeluargaan yang saya temukan. Sampai saat ini anak-anak yang sudah saya siswa yang sudah bekerja di luar masih tetap kita kontak. Mereka keep update ke saya. Itulah semua yang selalu kita lakukan. Tadi kan udah dijelaskan Pak visi misi Bapak, kemudian gaya kepemimpinannya, terus pencapaiannya juga. Nah, harapan Bapak nih untuk kedepannya pada LPK ini apa sih? Gimana? Harapan saya semakin banyak orang yang tahu pusat dan semakin banyak orang yang saya bisa bantu. Itu harapan kan? Sekarang kan kalian yang orang kalau saya ingin ambil dah sampai sekian orang yang sudah saya bantu sampai dapat kerja. In return, saya juga ingin LPK ini tambah besar. Nah tadi sebelum kita wawancara sempat ngomong bahwa
saya prepare asrama buat siswa saya. Semua dari yang jauh belajar di Kencana Hospital di Bali, mereka saya siapkan asrama, tempat tinggal. Tidak perlu buang biaya banyak. Tidak perlu banyak. Jadi anggaplah satu paket ya, belajar sudah termasuk ini dan sudah termasuk berangkat. Satu paket. Jadi nggak perlu kira-kira nggak ditipu. Kalau ketemu saya, kalau dari awal sudah punya pemikiran negatif, nanti sampai meskipun udah berangkat nggak akan percaya. Itu karena saya nggak pernah minta uang full di awal. Kalau sudah pasti berangkat, kamu lunasi selesai. Pak, bagaimana kalau tidak ada dana? Saya dari koperasi yang mendanai, memberikan dana talangan. Itulah kenapa saya membantu banyak orang. Jadi ada koperasi, saya ada ketemu 3 tempat koperasi sebelum koperasi ini. Yang saya datangi untuk minta bantuan bagaimana bisa membantu anak-anak itu berangkat dengan dana talangan yang jadi jaminan usaha saya. Tidak ada yang mau. Tapi one day tiba-tiba di bulan Juni 2024 ada orang yang datang, kamu perlu dana talangan, kita siap. Saya ketemu dengan ketua koperasi dan dia bilang, berapapun duduk kami siap membantu. Wih, luar biasa. Dan dari awalnya saya mau bikin koperasi, saya datang. Jadi ini aja lebih baik ada orang lain yang bisa membantu, saya jamin aja tetap kita jalan. Jadi harapannya semakin banyak orang tahu LPK ini dan semakin banyak orang yang bisa. Jadi yang realistis saja lah. Dan tidak menutup kemungkinan selain banyak orang yang tahu, banyak yang terbantu, otomatis saya pasti akan ada cabang-cabang lain lagi akan dibuka. Plan berikutnya di Cianjur, di Jawa Barat. Bangunan sudah ada juga. Kita mau kelola lagi. Tetap mengatasnamakan Kencana Hospital ini, dan di franchise lah. Ownernya silakan, tapi pakai nama brand saya. Dan itu sudah pernah saya pikirkan di awal. Saya nggak pernah mikir, kalau saya tarik tadi kan bilang saya ingin punya restoran kan. Ternyata bukan harus restoran yang harus saya miliki, tetapi usaha gitu loh. Usaha yang harus dimiliki di sana. Namanya lama-lama kita punya cita-cita, tapi bukan harus selalu itu. Nah, itu juga yang saya berikan motivasi ke anak-anak selain siswa ya, selain pribadi pun sama. Dan bahkan sekarang mereka sudah saya targetin. Next kamu kesini, ini yang harus disampaikan. Sekarang persiapannya ini. Yang SMP saya lakukan tidak ada. Yang SD kelas 6 itu nanti saya lihat potensi kamu ini, saya mau pilih kamu ke negara ini untuk belajar. Itu rencana ya, kan semuanya bisa berubah no problem, tapi saya sudah ada gambaran roadmap buat anak saya ketiga-tiga. Itu yang betul-betul saya sudah melakukan. Baik, terima kasih Bapak untuk wawancara pada hari ini. Sudah sangat jelas dari awal sampai mengupas tentang LPK-nya, motivasinya, dan segala macam. Untuk itu saya dan rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih banyak, dan kami mohon maaf jika selama wawancara ini misalkan ada kata-kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan di Bapak. Oke. Ya, secara Pak sendiri selaku Direktur LPK ini, instansi ini juga berterima kasih nih kalian mau mengambil tempat ini sebagai bahan tugas kalian di kampus. Jadi tidak secara pribadi betul terima kasih banyak sudah meluangkan waktu juga, ya. Dan semoga apa karya yang kalian lakukan bisa berjalan dengan baik. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.